Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini di awal kelas 11 ini, di semester pertama di pelajaran kimia, kita akan belajar dengan materi baru, yaitu materi senyawa hidrokarbon. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anak yang ikut bergabung dalam pembelajaran daring ini. Oke, sebelum kita menuju ke materi, jadi coba ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan menginspirasi kita sebelum masuk ke materi utama. Nah, kalian pasti pernah mengendarai kendaraan, baik itu sepeda motor atau mobil, bukan? Nah, pernahkah kita berpikir bagaimana mesin pada kendaraan ini dapat bekerja? Ya, tentu jawabannya adalah karena ada bahan bakarnya. Nah, bahan bakar berupa bensin ataupun solar yang terdapat pada kendaraan kita itu merupakan salah satu contoh dari senyawa hidrokarbon. Nah, oke, sekarang apa sih senyawa hidrokarbon itu? Senyawa hidrokarbon itu merupakan senyawa, dari namanya saja kita sudah tahu hidro dan karbon. Berarti senyawa hidrokarbon ini merupakan suatu senyawa yang tersusun atas unsur karbon atau C dan unsur hidrogen atau H. Jadi dalam persenyawaannya hanya melibatkan C dan H saja. Nah, kalau tadi kita melihat ada gambar kendaraan, nah sekarang Pak Kinan kepingin menunjukkan gambar lain kepada kalian, yaitu gambar sedang memasak. Kira-kira di dalam pikiran kita apa ya kalau kita melihat gambar ini? Nah, Pak Kinan ingin kita fokus melihat pada api yang ada di bawah pancinya ini. Dari mana apinya berasal? Oke, sama seperti kendaraan tadi, dari bahan bakar. Apakah bahan bakarnya mobil dengan bahan bakarnya kompor sama? Tentu berbeda. Nah, dalam kompor ini tadi menggunakan bahan bakar yang kita sebut sebagai gas LPG. Nah, gas LPG itu isinya apa sih kok dia bisa dipakai bahan bakar? Nah, ternyata bahan bakar dalam gas LPG ini salah satunya ialah gas metana. Gas metana ini merupakan contoh dari senyawa hidrokarbon yang paling sederhana. Kenapa paling sederhana? Karena hanya terdiri dari satu atom C yang mengikat 4 atom H. Namun metana ini tidak sendirian di dalam gas LPG. Ya, ada gas lain yaitu gas propana. Bagaimana bentuknya? Bagaimana unsur kimianya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, nah tadi kan sudah ditunjukkan sama Pak Kinan mobil dan kompor. Bahan bakarnya merupakan senyawa hidrokarbon. Nah, kalau begitu senyawa hidrokarbon ini jenisnya tidak satu, ada banyak sekali, bermacam-macam, dan memang begitu. Nah, coba lihat gambar yang Pak Kinan share ini. Nah, gambar ini merupakan proses bagaimana senyawa hidrokarbon itu kita peroleh dan kita manfaatkan menjadi berbagai macam zat-zat kimia yang sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, senyawa hidrokarbon itu umumnya diperoleh dari minyak mentah atau dari bahan bakar fosil yang ditambang. Nah, bahan bakar ini kemudian dibakar. Minyak mentah ini dibakar. Nah, dari situ kemudian dimasukkan ke dalam kilang. Ini namanya kilang. Nah, dari situ kemudian dia akan terpotong-potong. Ada yang terpotong C-nya cuma 1 sampai 4. Itu dia nanti wujudnya menjadi gas. Kemudian nanti ada yang C-nya 5 sampai 12. Kemudian ada yang C12 sampai C16 dan seterusnya sampai yang C yang panjangnya itu sampai dengan 20. Nah, semakin ke atas itu beratnya semakin ringan. Berarti yang paling atas sendiri dia bentuknya sebagai gas. Seperti metana tadi. Metana kan tadi 1 C dan 4 H. Dia menjadi senyawa CH4. Dia wujudnya adalah gas. Dia adalah hidrokarbon yang paling sederhana. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Bagaimana senyawa hidrokarbon ini dapat terbentuk?
Nah, tadi kan dikatakan bahwa senyawa hidrokarbon ini merupakan senyawa yang terbentuk dari atom C dan atom H. Nah, fokus kita di sini adalah pada atom C-nya atau pada atom karbonnya. Nah, atom karbon ini kita kenal memiliki nomor 6 dan dia memiliki 4 elektron valensi. Artinya ada 4 elektron dari senyawa C ini yang siap untuk digunakan berikatan. Kalau dia punya 4 elektron valensi, artinya dia dapat membentuk 4 ikatan. Dan perlu kita ingat, atom C ini termasuk dalam golongan unsur-unsur non-logam. Jadi ikatan yang terbentuk nanti adalah pasti ikatan kovalen. Karena kenapa? Karena pasangannya adalah unsur H yang sama-sama non-logam. Nah, keistimewaan dari atom karbon ini, dia dapat membentuk 4 ikatan. Keistimewaan yang lain adalah dia dapat berikatan seperti ini. Jadi berikatan antar sesama atom C, ya. Kita lihat di sini atom C yang pertama mengikat atom C yang kedua, mengikat atom C yang ketiga, dan tidak dipungkiri biasa bisa sampai berjejer-jejer C yang banyak sekali. Nah, oleh karena itu kita mengenal senyawa ini dapat membentuk yang namanya rantai karbon. Nah, berdasarkan fakta itu tadi bahwa karbon mempunyai 4 tangan atau mempunyai 4 elektron valensi yang siap digunakan untuk berikatan, maka proses ikatannya dengan H dapat terjadi sebagai berikut. Nah, jadi tadi kalau dia berikatan antar sesama C, maka akan menyisahkan 3 atau 2 tangan lain yang belum berikatan. Nah, tangan-tangan yang kosong ini tadi digunakan dia untuk berikatan dengan unsur H. Nah, ketika antar sesama atom C-nya, ini dia berikatannya menggunakan 1 elektron saja, artinya hanya ada 1 ikatan di antara C dengan C, maka ikatan antara C ini kita sebut sebagai ikatan tunggal. Namun, di kondisi yang lain, ternyata C dan C ini bisa saja berikatan lebih dari 1. Jadi salah satu tangannya yang di sini tadi hanya lepas, ini juga hanya lepas, maka kemudian dia membentuk 2 ikatan. Maka disebutlah dia sebagai ikatan rangkap 2. Begitupun kalau dia membentuk 3, maka dia disebut sebagai ikatan rangkap 3. Nah, sejauh ini belum ditemukan yang rangkap 4. Jadi ikatan antar sesama atom C di dalam senyawa hidrokarbon itu kalau nggak ikatan tunggal, ya ikatan rangkap 2, ya ikatan rangkap 3. Nah, kalau tadi kita sudah mengenal senyawa hidrokarbon itu antar ikatan C-nya itu dapat berupa ikatan tunggal, rangkap 2, atau rangkap 3. Nah, ini kemudian kita bisa pelajari lebih lanjut bahwa senyawa hidrokarbon itu ternyata jenis dan bentuknya itu sangat banyak. Maka kalau dipelajari secara sekaligus itu akan menimbulkan kesulitan. Oleh karena itu kita perlu melakukan klasifikasi terhadap hidrokarbon. Klasifikasi itu apa sih? Pengelompokan. Nah, hidrokarbon dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan jenis ikatan yang dimilikinya. Klasifikasinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada hidrokarbon alkana. Apa itu alkana? Ialah senyawa hidrokarbon yang hanya memiliki ikatan tunggal saja dalam senyawanya. Jadi kalau misalnya ada senyawa hidrokarbon, atom C-nya itu berjejer 10, tapi semuanya ikatan tunggal, berarti dia termasuk dalam senyawa kelompok hidrokarbon alkana. Selanjutnya ada kelompok alkena. Kelompok alkena itu bagaimana? Ialah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2 dalam senyawanya. Ingat ya, memiliki, bukan seluruhnya. Artinya kalau misalnya saya punya senyawa hidrokarbon yang C-nya 5, kemudian di antara itu salah satunya itu ada yang rangkap 2, maka itulah senyawa alkena. Jadi cukup salah satu ikatannya saja itu rangkap 2, maka dia bisa dikatakan sebagai alkena. Meskipun yang lainnya cuma rangkap 1. Demikiannya dengan
Klasifikasi yang ketiga yaitu alkuna, ialah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 3 dalam senyawanya. Jadi kita ulang ya, kalau alkana itu adalah hidrokarbon yang hanya memiliki ikatan tunggal saja, sedangkan alkena itu yang salah satu ikatannya antara C dan C itu ada yang rangkap 2, dan kalau alkuna itu kalau antar C dan C-nya ada yang ikatan rangkap 3. Nah, anak-anak, oke, terima kasih. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa download materinya di Moodle, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.